banyak cara orang untuk mengenal Roma dan Soneta. Salah satunya melalui musik. Nah, lagu Soneta yang berjudul Sebujur Bangkai menyadarkan salah seorang cerita dari anggota Porsa untuk mencintai dan menggemari musik Roma Irama dan Soneta. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menelusuri kisah perjalanan sang penggemar dari anggota Porsa menjadi pengawal Roma Irama. Roy Masturi, seorang buruh pabrik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, sudah hobi mendengarkan musik sejak kecil. Namun, pendidikan agama lebih diutamakan dari kedua orang tuanya. Hobi mendengarkan musik, akhirnya dia mendengar langsung alunan lagu Sebujur Bangkai yang diperdengarkan dari tetangganya. Sebagai orang yang berpendidikan agama, dia menelusuri arti syair-syair dari lagu Sebujur Bangkai. Setelah dia mendalami dan memahami syair-syair tersebut, ternyata begitu menyentuh, begitu dalam, menyentuh perasaan menurutnya. Sejak saat itulah mulai tumbuh kecintaannya terhadap musik Roma Irama dan Soneta. Dibantu media sosial dan seseorang, Roy Masturi mencari di mana keberadaan wadah fans of Roma dan Soneta di kawasan rumahnya, Jakarta Timur. Walhasil, Roy Masturi akhirnya menemukan wadah para penggemar Roma Irama dan Soneta di kawasan Jakarta Timur. Berbekal agama, akhirnya Roy Masturi ditunjuk ketua dalam bidang kerohanian di struktur Porsa Jakarta Timur. Lama di Porsa Jakarta Timur, Roy Masturi terpanggil dari DPP Pusat Porsa untuk mengirimkan dari beberapa wilayah untuk menjadi pengawal Roma Irama atau Pamfata. Menjadi anggota Porsa, menurutnya penuh liku dan penuh pengorbanan, waktu, dan sebagainya. Hingga suatu ketika dia ceritakan pernah berbohong dan membolos kerja demi suatu cita-cita. Terpanggil menjadi anggota Pamfata, Roy Masturi tidak punya waktu lagi untuk berkumpul bersama Porsa. Kurang lebih 2 tahun dia mengabdi di Pamfata. Beberapa teman yang ikut tergabung di pasukan pengawal Roma Irama dan Soneta mulai menemui jalan keluar untuk keinginan semua para pengamal, yaitu dekat dengan idola atau Raja Dangdut Roma Irama. Menjadi Pamfata, Roy Masturi lebih terbuka keinginannya untuk mengenal Roma dan Soneta lebih dekat lagi. Akhirnya dia pun bisa dekat dengan sang Raja Dangdut yang selama ini diidolakan, dan akhirnya bisa menjaga Roma Irama dan Soneta baik dalam show dan ceramah agama.
2 tahun di Pampata, Roy Masturi kembali di hadapan dua pilihan. Lanjut di Pampata atau kembali menjadi fans of Roma dan Soneta di kawasan Jakarta Timur. Akhirnya dia memutuskan, dan dia sadar bahwa dia berasal dan lahir di Forza Jakarta Timur. Dia tegaskan dan memutuskan kepada Ketua Pampata untuk kembali ke Forza Jakarta Timur dan mengundurkan diri menjadi Pampata. Ditanyakan kenapa dia lebih memilih untuk ke Forza ketimbang menjadi Pampata. Menurutnya, di Forza dia dilahirkan, dan dari situlah dia berawal. Untuk itu, dia memutuskan kembali kemana tempat dia dilahirkan, yaitu fans of Roma dan Soneta di kawasan Jakarta Timur. Setelah kembali ke Forza Jakarta Timur, Roy Masturi kembali mengabdi dan menjadi ketua dalam bidang kerohanian, membimbing dan memimpin dalam kegiatan-kegiatan taklim di Forza Jakarta Timur. Menelusuri jejak di rumahnya, kami mencoba membuktikan sejauh mana seorang Roy Masturi mencintai dan mengemari Rhoma Irama dan Soneta. Dan ternyata benar adanya. Di rumahnya penuh dengan gambar-gambar dan foto-foto Rhoma Irama dan Soneta, dan beberapa kegiatan yang selama ini dia lakukan. Berbagai macam atribut dan pajangan ditemui di kawasan rumahnya Jakarta Timur, penuh dengan foto-foto Rhoma Irama. Alunan musik tanpa henti selalu berdendang mengisi hari-harinya di rumah. Inilah suasana di rumah Roy Masturi. Dua tahun mengabdi menjadi pengawal Rhoma Irama, juga banyak pengalaman yang dia rasakan. Kenal dengan orang-orang hebat, orang-orang dekat dengan Rhoma Irama cukup membanggakan baginya. Bertambah teman dan saudara di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya dalam satu wadah menjadi pengawal Rhoma Irama dan Soneta. Walaupun pada akhirnya dia lebih memilih mengabdi menjadi Forza Jakarta Timur. Demikianlah cerita ini. Janganlah kacang lupa akan kulitnya. Itu yang dapat kita petik dari cerita singkat seorang Roy Masturi. Dia sadar dari mana dia berawal, dari mana dia berasal, dan dari mana dia bisa menjadi Pampata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.